ditemani rekan-rekan sekalian. Coba saya hai dulu. Hai. Yang akan menemani malam hari kalian. Oke teh, hari ini episodenya spesial ya karena bertepatan dengan Hari Pahlawan. Betul banget. Hari ini kami akan membahas tuntas mengenai kisah sejarah yang ada di Kota Bandung. Coba ada yang bisa nebak dulu? Cluenya dulu dong teh. Cluenya itu tahanan. Ada yang tahu? Lapas terkenal bukan sih? Betul. Coba ada yang lebih spesifiknya? Sih penjara Banceuy. Betul banget. Hari ini kita akan membahas salah satu pahlawan Indonesia yaitu I.R. Soekarno yang sempat ditahan di penjara Banceuy di Kota Bandung. Kisah ini sangat memprihatinkan karena beliau pernah dipenjara di tempat yang sangat sempit ini. Ya. Jadi penasaran nih ya kayak gimana kisahnya. Boleh dong mediasi sekarang. Waduh, udah nggak sabar ya teman-teman. Gimana kalau kita panggil dulu si Ujangnya, mana Ujang? Kita panggil ya, kita akan membahas mengenai cerita-cerita sejarah yang ada di Kota Bandung. Sepertinya udah masuk ya teh. Gimana nih, ada pertanyaan dulu? Ya jang kumargi ayeuna teh Hari Pahlawan tiasa teh caritakeun sajarah penjara Banceuy tapi nganggo bahasa Indonesia. Tuh, bisa tuh. Jara Banceuy. Mun, tentang Banceuy. Banceuy. Adongeng. Dongeng atuh, tapi Dongeng. nganggo bahasa Indonesia tiasa tuh. Gampil sok dangukeun. Sok. Oke, sebelum lanjut buat teman-teman biar nontonnya lebih asik, jangan lupa siapin dulu cemilannya. Jadi gimana nih Ujang cerita tentang penjara Banceuy? Jara Banceuy adalah salah satu saksi bisu perjuangan dari bangsa Indonesia. Khususnya, perjalanan hidup sang proklamator Insinyur Soekarno terletak di Bandung. Penjara ini menjadi tempat di mana Soekarno menjalani masa tahanan pada tahun 1929 sampai 1930 oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Pada saat itu, Soekarno aktif dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia melalui organisasi Partai Nasional Indonesia yang didirikannya pada tahun 1927. Aktivitas politiknya yang semakin berkembang dianggap mengancam kekuasaan kolonial. Sebagai akibat dari pidato-pidato dan tulisan-tulisannya yang membakar semangat rakyat untuk melawan penjajahan, ia ditangkap dan dipenjara di Banceuy. Saat itu, pada akhir Desember 1929, Soekarno yang menjabat ketua PNI dimasukkan ke penjara Banceuy bersama rekan satu pergerakannya, yaitu Raden Gatot Mangkupraja, Sekretaris 2 PNI Pusat PNI, Maskun Sumadireja, Sekretaris 2 Cabang Bandung, dan Sopra Priyadinata. Selama di penjara Banceuy, Soekarno tidak hanya diam, ia menggunakan masa tahanannya terus berpikir dan menulis. Di dalam sel nomor 5, Bung Karno menyusun pledoi pembelaan yang berjudul Indonesia Menggugat. Melalui pledoi ini, Soekarno justru membalikkan tuduhan pemerintah kolonial dengan mengkritik keras kebijakan dan penindasan yang dilakukan oleh Belanda terhadap rakyat Indonesia. Pledoi tersebut kemudian dibacakan di Pengadilan Landrat Bandung pada tahun 1930 dan menjadi salah satu dokumen penting dalam sejarah pergerakan nasional. Selama Soekarno ditahan, istrinya Inggit Garnasi selalu memberikan dukungan. Karena pengawasan yang ketat di penjara, Inggit tidak dapat bertemu langsung dengan Soekarno secara bebas. Namun, ia menemukan cara untuk tetap membantu Soekarno dengan menyelundupkan makanan secara diam-diam. Inggit mengirimkan makanan dengan cara menyembunyikannya dalam barang-barang yang dibawa saat menjenguk, sehingga Soekarno tetap bisa mendapat makanan yang layak meski dalam penjara. Setelah menjalani masa tahanan di penjara Banceuy, Soekarno diadili di Pengadilan Landrat Bandung pada tahun 1930. Pledoi Indonesia Menggugat yang ia bacakan di pengadilan menjadi salah satu titik penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Meskipun Soekarno akhirnya dipindahkan ke penjara Sukamiskin untuk melanjutkan hukumannya, kisah ini memperlihatkan keteguhan hati Soekarno dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa, serta peran besar Inggit Garnasi yang setia mendampingi dan mendukung perjuangannya. Bahkan, dalam situasi sulit di balik jeruji besi pun, penjara Banceuy kini dikenang sebagai simbol perlawanan Soekarno terhadap penjajahan, serta pengorbanan dan keteguhan seorang pemimpin besar bangsa. Waduh, merinding banget ya dengar ceritanya. Sungguh buat kita jadi terharu gitu dengernya. Iya betul, terharu banget denger kisahnya. Sungguh berat ya emang pahlawan-pahlawan kita ini berjuangnya. Tuh, makanya bangga jadi warga negara Indonesia. Aku sih bangga.
Oke guys, cerita hari ini sangat membuat terharu ya, karena perjuangan pahlawan kita membela negara tercinta ini. Maka dari itu kita sebagai generasi penerus harus tetap semangat mengorbankan persatuan dan kesatuan bangsa. Betul sekali. Mungkin episode hari ini dicukupkan sampai sini. Buat teman-teman yang mau melihat keseruan kita di episode selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe dan see you.